Baik, kembali lagi. Selamat malam untuk kita semua. Ya, Kita pada malam hari ini kembali lagi dalam ruang bincang kita. Tema pada malam hari ini kita ambil mengenai peluang usaha. Itu terutama di pedesaan. ya, Nah, betul. eh, salah satu pikiran umum di masyarakat, kecenderungan kita, jarang sekali orang membahas mengenai peluang usaha di pedesaan. Iya, Nah, tetapi sebetulnya desa itu sama penting dengan kota kan? iya, Karena desa itu adalah fondasi ekonomi. betul. Karena gimana pun kekuatan ekonomi di kota, tanpa ada kekuatan dasar di desa, ekonomi daerah itu atau ekonomi bangsa itu akan mudah lemah, Iya, akan betul. mudah jatuh. Karena eh, yang menyerap banyak pekerjaan, termasuk juga ekonomi di desa. Iya, betul. Tidak mungkin orang yang tinggal di desa itu semuanya akan bekerja di kota. Iya, karena ada Iya. beberapa sektor yang memang supply-nya dari desa Iya. kan gitu Ya, kan. betul. Hmm. Misalnya kan kalau di desa banyak hal yang bisa kita kembangkan. Iya. Ada banyak peluang, ada banyak hal atau tantangan yang bisa kita kembangkan di desa. Iya. Misalnya salah satunya adalah kayu kan. Iya. Kayu persediaannya di desa itu lebih banyak daripada di kota. Iya, melimpah. Kan. Dari yang kelas super, yang menengah maupun yang kayu-kayu biasa. Iya. Nah, dari situ kan bisa kita misalnya furniture kan. Iya. Furniture itu tidak mungkin datang dari kota. Iya, betul. Ya. Dan untuk lahannya pun masih terbuka luas untuk ditanam ulang. Iya, betul. Kalau seandainya misalnya persediaan kayunya udah mulai menipis, kita bisa tanam ulang. Dan ada banyak perusahaan juga yang untuk perusahaan ya kan, ada banyak juga tanam. Tetapi juga di kampung untuk kayu-kayu kita lihat untuk saat ini masih tersedia. Artinya bahwa usaha di bidang perkayuan desa itu masih terbuka luas. Iya, betul. Sementara hasilnya itu bisa kita pasarkan lebih luas lagi. Iya. Hanya di desa, tapi di kota-kota besar juga kita bisa pasarkan. Iya, betul. Atau kita ambil contoh nih, kita ambil contoh olah kayu yang dari industri rumahan ya, Bung ya. Ya. Mungkin seperti kalau dari bidang furniture mungkin ya mebel-mebel di kampung gitu kan. Maksudnya gini, supply bahan baku kan ada di tempat ya kan. Maksudnya jadi kita tinggal ada timnya gitu ya. Ada yang atau kita beli dari yang di kampung tuh kan ada yang tukang kayunya kan. Yang apa sih namanya, tukang singsonya ya. Kayu yang masih bulat loggingnya. Jadi dari si mebel yang di kampung ini beli dari pengolah kayu di hutan gitu kan. Jadi bisa menghasilkan mungkin pintu atau jendela atau kusen, lemari, mungkin kursi gitu ya. Sebenarnya sih itu tuh peluang usaha yang sangat-sangat bagus, Bung. Karena kita sekarang tuh udah dimakan persepsi kita gini. Kalau pengen beli kursi ya ke kota, ke toko furniture gitu kan. Sebenarnya kita punya banyak bahan, perkara skill mungkin di kampung kan. Tapi di era sekarang, apalagi ada tower yang bantuan dari pemerintah itu ya, dari Kominfo ya kan. Itu bisa membantu kan? Nah, itu sangat-sangat membantu. Apalagi sekarang listrik udah masuk desa. Mungkin kalau zaman dulu, kalau cuma belajar tutorial tapi nggak ada sarana yang lain kan sangat tidak mendukung ya kan. Tapi zaman sekarang kan listrik udah hampir 80% udah masuk ke desa ya kan. Udah merambah desa. Artinya jaringannya ada, ya kan, penunjangnya ada. Salah satunya mungkin listrik ya kan. Mungkin ya yang bikin kursi, cari mungkin ya udah tahu dasar-dasarnya. Tinggal mengembangkan mungkin di modelnya ya kan, atau di finishingnya kayak gimana, kayak gitu kan. Saya kira kalau untuk penggerak ekonomi di desa tuh furniture sangat-sangat usaha yang sangat bagus, menjanjikan. Di situ juga kita bisa mungkin kembangkan Karang Tarunanya. Bisa. Iya kan? Untuk menggerakkan anak muda yang masih bertahan. Iya. Jadi anak-anak muda itu jangan kerja ke kota kalau bisa ada di kampung gitu ya, betul. Mungkin ada yang bagian pemasarannya, bagian produksinya. Karena memang kualitas kayu di kampung kita tuh kayu-kayu super semua, Bung. Contoh kita kayu biasa kalau dibilang orang tuh kayu laban ya kan? Iya, kayu laban. Itu kan kualitasnya super sekali itu sebenarnya.
Dari warna kayunya bagus juga. Warna iya serat kayunya bagus, tapi bagus. Kita cuma musnahkan kayak kita pembersihan lahan kebun karet. Ya. Ada kayu itu di si kebun karet ya kan. Cuma kita biarkan sampai kita tebang sampai termakan waktu. Sampai dia lapuk. Sampai lapuk termakan waktu. Sebenarnya kita udah bisa menambahkan nilai di situ kan. Ya. Kita ambil, kita olah jadi furniture ataupun yang lebih sederhana, kita bisa olahkan jadi arang. Arang bakar kayak briket gitu ya. Tapi kalau memang bongkahan kayu besar saya rugi lah briket ya. Memang arang itulah yang sangat bagus. Untuk sekarang mungkin nilai ekspor arang itu kalau untuk grade A itu kalau kayu leban itu kan itu di harga 14 ribuan per kilo. Nah, kita nggak usah muluk-muluk berbicara tentang ekspor ya. Kita di lokal aja lah, mungkin di kecamatan atau kabupaten kita. Mungkin di kabupaten di sekitaran kita ini ada harga di 10 sampai 20 ribu per kilo. Untuk kayu itu ya, arang kayu. Itu kan sangat menjanjikan. Sangat-sangat bagus, potensi sangat bagus. Itu di arangnya. Di daunnya kita bisa olah juga. Mungkin yang ada ternak kambing, ya kan? Kambing sangat suka itu kayu daun kayu itu. Daun hijau kan? Daun hijau. Apalagi daun kayu leban itu sangat suka. Karena saya punya kambing. Ada beberapa ekor. Iya. Jadi tempat saya nitip kambing itu saya tanya, apa daun yang paling kesukaannya? Salah satunya itu daun kayu leban itu. Mungkin saya kira itu yang bisa dikembangkan untuk dari kayunya ya. Atau mungkin ada tambahan lain, Bu? Ya. Jadi intinya kalau kayu ini kan kalau seperti di desa kan mungkin potongan-potongan yang baik itu dijadikan furniture, bahan pintu, jendela, ataupun perabot-perabot lain. Untuk potongan-potongan kecil itu kan bisa jadi arang. Artinya bahwa ketika orang membuka lahan atau menebang kayu, tidak ada yang sia-sia. Semuanya bisa kita gunakan. Dari potongan kecil sampai besar pun semuanya ada kegunaan. Dan untuk anak-anak muda, meskipun usaha di desa, kita bisa mengemasnya menjadi usaha yang benar-benar kekinian kan? Iya, betul. Usahanya lebih modern. Misalnya dari pola pemasarannya, pola distribusinya, itu media sosial bisa bantu. Sangat bisa. Walaupun kita desa dengan adanya penunjang, misalnya listrik, jaringan, sinyal jaringan. Jadi meskipun itu di desa, tetapi kita bisa memasarkan itu jangkauannya itu bisa jauh sekali, bisa ke kota besar. Bahkan ya kalau kita bisa maju lebih besar, kenapa tidak bisa ke luar negeri? Bisa betul. Terjadi. Tetapi intinya itu mimpi terbesarnya. Tetapi bahwa kita mulai dulu adalah salah satu hal yang baik saya kira kan. Artinya bahwa kita harus memulainya dulu. Nah itu hanya baru kayu loh. Itu sudah banyak terbuka peluang usahanya. Atau yang kita temukan kayak di pasar-pasar ada sendok dari kayu, ulekan dari kayu, ya kan? Itu bisa semua. Kalau sendok dari kayu saya rasa tuh gampang sekali lah bikinnya kan, mudah sekali lah. Maksudnya enggak paling finishing pakai amplas, yang lainnya pakai parang, pakai kampak itu bisa ya kan? Bisa dipakai semua. Jadi ini namanya kayu nggak ada yang terbuang ya kan? Sampai akarnya pun bisa dipakai. Betul. Semua itu bisa dimanfaatkan. Kita baru bahas kayu ya. Kayu nih. Kalau di desa itu apa sih Bung potensinya? Tadi kan selain kayu kan misalnya batu. Nah, bagi desa-desa yang berdekatan dengan pegunungan, kan batu ini tersedia begitu banyak. Tetapi belum banyak orang yang mengusahakannya. Jadi di batu itu kan bisa jadi cobek ya. Cobek ulekan, cobek gitu ya. Jadi untuk para yang pandai dalam hal batu kan, batu itu bisa dilakukan. Selain itu juga bisa dipecah-pecahkan menjadi batu kecil dengan tingkatan-tingkatan, ada lebih kasar, lebih halus, bisa dijual. Bisa dijual. Pertama kita nyuplai untuk orang sekitar dulu nih, desa-desa yang sedang membangun rumah, membangun jalan, atau membangun apapun yang memerlukan batu, itu bisa dipakai. Nah, apalagi kalau kita berbicara ke kota, kita punya fasilitas misalnya kendaraan, itu bisa diantar kepada misalnya ada proyek masuk nih, atau desa nih, karena keuangan desa sudah makin bertambah kan, ada desa. Itu saya pikir untuk pembangunan desa, kalau ada bahan-bahan yang tersedia, itu bisa dipakai. Pasir misalnya kan, batunya, batu pecahnya, itu bisa dipakai. Kita tidak perlu harus mengambil batu dari tempat lain, karena biaya transportasinya juga akan memangkas keuangan dana desa tentunya. Nah itulah peluang-peluang
salah satu peluang lah yang bisa kita usahakan di desa. Saya tertarik cobek atau ulekan. Berarti kan ya kita perlu kayak gurinda itu kan. Gurinda. Jadi kita bentuk pakai mata keramik bisa mungkin ya. Ya kan. Jadi itu sangat-sangat tuh jadi manfaat dari listrik tersebut itu bukan cuma untuk penerangan gitu ya. Banyak hal. Untuk menambah pekerjaan gitu ya. Menambah pekerjaan. Jadi bikin ulekan nanti ya caranya ya pakai gerinda, pakai apa gitu kan, nanti dipotong-potong halus, nanti tinggal dibentuk gitu kan. Itu kan jadi bongkahan batu yang kurang lebih diameternya 50 cm, itu bisa menjadi nilai 300-an ribu. Lumayan. Itu setara dengan mungkin 1 kubik batu. Iya. Kalau kita jual gelondongan, batu-batu pondasi rumah, mungkin 1 kubik bisa 300-400. Tapi kalau kita olahkan jadi cobek yang diameter 50 cm, itu udah bisa setara hasilnya. Karena barang jadi. Itu nilai tambahnya. Nilai tambah. Sebenarnya dari desa tuh harus arah pikiran ke situ. Maksudnya kita harus buang mindset yang tadi. Jadi kalau kita perlu sesuatu, ya kita tinggal nambah sedikit skill karena bahannya ada di kita. Jangan sedikit-sedikit kita tergantungan dengan toko di kota. Ya mungkin kayak ember plastik kita nggak bisa bikin plastik ya kan. Tapi kalau ulekan batu itu bisa tinggal kita tambahkan skillnya sedikit. Kita bisa usahakan, istilahnya gini, tidak semua hal yang kita pakai kita ambil dari kota. Iya betul. Ada banyak yang bisa kita usahakan dengan apa yang tersedia, potensi apa yang tersedia di desa. Iya. Terus apa lagi Bung potensi alamnya? Tanah juga, saya pikir tanah. Oh tanah bisa. Ya, karena rumah di kampung kan atau di desa tentu tidak sepadat di kota. Iya. Artinya bahwa ada banyak tanah-tanah yang bisa kita gusur, yang bisa kita ratakan. Daripada kita buang tanahnya, bisa kita usahakan. Bisa jadi bata. Oh iya, kita ambil contoh kayak di Pulau Jawa. Ya, Pulau Jawa itu hampir 100% masyarakat itu dinding bangunannya itu pakai tanah merah ya, bata merah ya. Tapi kita kan kurang mengenal metode itu. Mungkin itulah dampak dari jaringan tersebut ya. Kita bisa belajar gimana sih cara ngolah, cara produksi bata gitu ya kan. Ya. Mungkin kalau kita bisa ngolah sendiri, karena gini, saya pernah melihat orang produksi bata, itu yang diperlukan kayunya. Kayu untuk membakar batanya. Kalau pakai gas kan tekor deh. Di kampung juga ada kan. Ya. Jadi kayu menunjang. Ya jadi potongan-potongan itu. Oh jadi kayu besar diolah jadi furniture, potong-potongan kecil. Bisa untuk kayu bakar. Untuk kayu bakar bikin bata ya kan. Bata. Ya sebenarnya itu pasangan serasi Bung. Ya. Jadi pintu jendela kusennya itu dari kayu yang tadi, sisanya untuk produksi bata ya kan. Paling kita cuma beli semen. Ya kan? Jadi hampir kalau semuanya bisa terintegrasi, hampir semuanya tidak ada yang terbuang. Iya betul. Selain bata kan juga misalnya gerabah. Jadi gerabah itu banyak juga yang bisa diusahakan dari tanah. Ini disclaimer tuh gerabah itu apa? Gerabah misalnya apa ya? Tembikar ya. Ya. Tembikar itu ya tempat kita belum ada. Soalnya memang itulah kita belum dikembangkan kan. Mungkin kayak misalnya tempat kita pot bunga. Kan? Iya pot bunga. Pot bunga kan. Jadi pot bunga kan bisa tuh. Iya atau mungkin kendi. Iya kendi kan? Untuk minum kan. Untuk minum. Jadi nggak usah pakai teko kan. Karena memang plastik itu berbahaya loh Bung. Ya kan. Jadi, plastik itu berdampak buruk untuk kesehatan. Tapi kalau yang alami kan tentu tanah itu kan dia punya banyak kandungan juga ya kan. Lebih ramah lingkungan. Ya. Mungkin yang lain Bung, apa potensi yang lain sih? Kalau kita ini kan bahan keras semua nih yang kita udah bicarakan. Misalnya dari pangan, jenis pangan misal umbi-umbian. Iya. Umbi-umbian juga tersedia banyak di kampung. Oh iya, kalau di kampung di desa-desa. Di daerah saya itu Bung, itu liar di hutan, tumbuh liar. Ya. Tumbuh liar. Jadi di mana aja ada gitu. Seolah tumbuhan-tumbuhan itu tidak ada gunanya. Sebetulnya kalau kita cari-cari itu bisa diusahakan. Misalnya itu kalau di tempat saya itu gulma. Iya, jadi gulma. Iya, banyak umbi-umbian yang bentuk akar merambat itu jadi gulma, dimusnahkan malah. Iya, malah dimusnahkan. Padahal itu bisa digunakan untuk pengusaha. Bisa kalau umbi-umbian kan bisa jadi keripik kan. Oh ya, olahan jadi ya. Bisa olahan jadi dibungkus. Jadi keripik singkong, ya kan? Keripik singkong didistribusikan ke kota. Iya, itu bisa mendatangkan pemasukan keuangan untuk desa. Iya, artinya gini.
Mungkin ubi, kita bicara ubi singkong ya. Singkong itu kalau nggak salah 4.000 atau 5.000 1 kilo. Itu untuk mentah. Untuk mentahnya. Tapi kalau udah jadi mungkin bisa 60 sampai 70.000 1 kilo. Iya. Berarti itulah kehebatannya dari nilai tambah Ya, kita nilai tambah. olah jadi barang jadi gitu kan. Jadi makanan jadi. Dari ubi mungkin daun-daunan bisa juga ya, Bung ya? Daun-daunan bisa. Kayak daun singkongnya kita suplai untuk rumah makan, ya kan? Pasar-pasar ya kan? Jadi banyak hal ya. Jadi desa itu sebetulnya enggak kehilangan daya tariknya. Iya, Artinya desa itu juga bisa memberikan kontribusi besar. Bukan hanya berbicara, kita tidak berbicara perkebunan besar ya. Maksudnya kita berbicara apa yang tersedia di kampung sesuai dengan potensinya masing-masing. Nah, misalnya kalau untuk jenis tumbuh-tumbuhan, misalnya kalau daerah itu banyak tumbuhan aren misalnya, itu bisa dikembangkan. Ada banyak desa-desa yang aren itu tumbuh liar. Banyak yang tidak digunakan malah. Jadi kan bisa itu untuk dijadikan gula aren. Buahnya bisa jadi kolang kaling. Nah, banyak hal sebetulnya yang bisa kita usahakan di desa sehingga menghasilkan nilai tambah, bisa menyerap tenaga kerja juga kan. Karena kita ingin menghilangkan image bahwa di desa itu tidak bisa menyerap banyak tenaga kerja. Sebenarnya bisa ya, Bu? Sebenarnya justru bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Banyak hal yang bisa dibuat di desa. Artinya mungkin siapa dulu yang harus memulai atau dari penyuluhan pertaniannya? Saya kira semua pihak bisa terlibat. Penyuluh pertanian bisa berkolaborasi dengan anak muda, terutama anak-anak muda yang berpendidikan tetapi ingin kembali di kota, ingin kembali ke desa, ingin mengembangkan potensi desa. Artinya dia bisa jadi motor penggerak untuk anak-anak muda yang mungkin dalam tanda petik agak kurang pendidikannya. Mereka bisa jadi tenaga kerja, bisa membantu. Karena tidak mungkin desa dikembangkan oleh satu orang berpendidikan tanpa melibatkan orang lain. Nah, jadi di desa tidak hanya kita berbicara petani, petani yang kita kenal misalnya petani karet atau petani padi kan, karena itu hanya itulah yang udah lama kita usahakan, dan itu tidak juga bisa banyak menyerap tenaga kerja. Tetapi kalau anak-anak muda mau kembali, mau mengusahakan di desanya, mau mengembangkan ekonomi di desanya, itu banyak hal yang bisa kita buat. Misalnya selain itu juga potensi ikan. Di desa kan banyak nih lahan-lahan yang tidak terpakai. Bisa dibuat kolam ikan. Bisa kita memelihara banyak ikan. Nah, ikan-ikan itu bisa kita suplai ke pasar-pasar di kota. Artinya kalau kolam ikan ini kita harus bikin ekosistemnya. Jadi kita cari ikan apa yang bisa makan daun dan bisa besar karena makan daun. Kan? Jadi kita siapkan mungkin 100 meter persegi untuk tanam sayuran di situ kan. Untuk nyuplai makanan ikan tadi ya kan. Jadi nanti tinggal kita kasih makan ke ikannya, ya kan gitu kan. Tapi ya tadi dengan syarat ikan tuh bisa besar. Tanpa harus mengandalkan pelet gitu. Makanan dari kota kan. Karena itulah istilahnya kita harus mencari potensi-potensi yang bisa kita kembangkan di desa. Iya, betul. Terus kayak ini, Bung. Kita kembali ke kayu. Banyak kita menganggap kayu-kayu yang apa ya? Kayu-kayu yang kurang keras gitu ya di kampung ya. Jadi kita menganggap kayu itu nggak bermanfaat. Bahkan dibuang ya kan. Padahal itu di kota itu semua berguna. Kan? Iya. Contoh kita lihat di Jawa. Di Jawa itu kan karena padat penduduk ya kan. Nggak ada space tanam kayu pun susah. Jadi mau ambil kayu itu harus dipotong di tengahnya. Berharap tuh akan tumbuh dahan baru. Jadi nanti dahan tuh diambil lagi. Itu saking susahnya. Bahkan tuh waktu itu saya di Jawa Tengah. Orang jual satu pokok kayu itu mungkin sebesar galon, itu dengan harga 300.000. Itu kita ngambil di situ sebagai pelajaran kita bahwa di tempat itu sangat berharga. Ya kan, di sana aja kayu sembarangan kayu itu dia dihargain 300.000 untuk satu pokok kayu. Itu mereka yang bersihkan, mereka yang motongkan pokok
yang pemilik kayu itu udah terima bersih lah. Terima bersih lah. Tinggal ambil uangnya, lahannya dia bersih kembali gitu kan. Artinya gini, di tempat kita tuh kita memandang hutan tuh bukan sekedar hutan, itu ada nilai ekonominya. Bagaimana kita mengolah hutan tersebut kan gitu kan. Ya itulah mungkin dijadikan furniture atau jadikan daunnya dijadikan pakan kambing, dahan kayu kecil dijadikan untuk membakar bata merah tadi ya kan. Saya rasa itu hal yang luar biasa. Kalau ada satu desa aja yang bisa mengembangkan itu, mungkin yang lain jadi contoh. Iya, bisa jadi percontohan. Yang perkara kita takut memulai duluan. Kita takut jadi kepalanya. Kecenderungan jadi ekor. Ya kan? Jadi seperti ini, kita ambil contoh sawit. Sawit di sekarang ini, ya kan? Kita semuanya mengikuti katakanlah si yang kaya di desa tersebut. Itu mulai nanam sawit. Ya, orang lain mengikuti. Itu juga. Ya. Maksudnya ya kan ada banyak, kita kan banyak lahan kosong ya kan. Kita mungkin bisa tanam buah lain, lengkeng, mengembangkan tumbuhan lain. Lengkeng, mengembangkan tumbuhan lain. Kita tanam lengkeng bisa, buah naga mungkin bisa, ya kan? Atau apapun, mungkin durian bisa, ya kan? Saya rasa kalau ada memang yang bisa mengaplikasikan ini sangat luar biasa, Bro. Ya, tentu. Jadi untuk desa ini kan kita melihat ketika kita pikir, kita mencoba membuka peluang itu sebetulnya enggak kurang juga sebetulnya. Enggak kurang. Cuma memang bahwa kita selama ini kan memang terkurung kena mindset kita. Iya. Bahwa segala sesuatu yang bersifat industri, bersifat pasar itu kita cenderungnya mikirnya orientasi kita adalah di kota. Iya, nyari ke kota. Nah, padahal sebelum ada kota ya desa dulu kan? Desa dulu. Nah, jadi sebenarnya dasar ekonomi kita atau pondasi ekonomi kita memang harus kuat di desa. Iya. Barulah sebuah daerah itu bisa maju kalau di desa dan di kota adalah saling bersinergi. Ya, sebenarnya yang bikin kota itu maju kalau untuk kita melihat dari pangannya, ya memang dari desa. Ya, disuplai dari desa semua. Yang menyuplai beras di kota itu kan semuanya dari desa. Walaupun barangnya didatangkan dari luar negeri, ya kan, dari Thailand. Thailand pun nanam berasnya di desa. Tidak mungkin di kota. Iya kan? Buah-buahannya itu semuanya tanam di desa. Apapun yang bagian makanan di desa itu kayak sayur-sayuran itu tanam di desa semua. Jadi sinergi itulah yang dibangun kan, itu yang menghasilkan berkembangnya satu kota itu karena memang desa-desanya itu saling menyuplai. Jadi istilahnya memang inilah fenomena di negara kita yang mungkin tidak seperti negara maju kan. Kalau negara maju ya industri pertanian itu tersebar di berbagai tempat. Orang-orang yang terampil juga, orang-orang berpendidikan tidak hanya tinggal di desa, tetapi juga mereka menyebar di desa dan mereka mengembangkan sesuai dengan potensi daerah itu kan. Misalnya seperti kita katakan tadi ada batu, kayu, tanah, tumbuh-tumbuhan, dan banyak hal lain yang bisa dikembangkan. Pertanian misalnya kan, misalnya pertanian organik nih, kan beras organik itu nilai jualnya sangat tinggi. Dan itu hanya bisa kita usahakan, tidak mungkin di kota, hanya bisa kita buat di desa. Jadi setiap desa itu harus mengenal nih potensi desanya apa. Jadi misalnya anak muda nih harus juga bersinergi dengan kepala desanya. Betul. Misalnya melalui Karang Taruna. Jadi di situ anak-anak muda bisa juga mendapatkan suntikan dana ya kan, untuk membantu mereka berusaha sebagai modal awal. Nah, jadi dengan harapan bahwa desa juga harus membina anak-anak mudanya sehingga anak mudanya itu tidak semuanya lari ke kota untuk mencari pekerjaan, tetapi juga mereka harusnya bisa menciptakan sendiri pekerjaan. Ataupun tanpa bantuan desa. Karena gini, kita harus bangun pola pikir baru. Bisa kok kita berbisnis di bidang pertanian. Bisnis itu kan banyak hal, ya kan? Tapi jarang orang bisa berpikir di bidang pertanian. Jadi ketika kita berbisnis di bidang pertanian, ya kan? Silahkan kita suruh masyarakat untuk mencari, katakanlah tadi ubi ya. Singkong ya kan, mencari ubi di hutan, nanti dijual ke kita kelola di desa, kita potong-potong tipis ya kan, kita suruh tipis, kita goreng, kita kasih bumbu, kita pasarkan ke kota, itu kan namanya bisnis ya kan. Bisnis. Nanti kita supply toko-toko yang di kota, jadi ada toko yang jual kue ya kan, jual makanan-makanan ringan itu kan, kita supply ke kota. Misalnya atau rumah makan juga bisa. Atau kita bikin brandingnya sendiri, kita bikin ada brandnya, nama kita gitu namanya kan. Ada nama perusahaan kita apa-apa. Jadi itu yang sangat disayangkan sekali. Pemikiran kita
rekan-rekan kita di desa. Mereka pikir tuh bisnis itu hanya hal-hal yang di kota, kayak mau berbisnis di bidang makanan di kota, atau di bidang kesehatan, atau di bidang apa namanya mungkin sembako, ya kan, buka toko sembako di kota gitu kan, atau bisnis pangkas rambut atau apapun. Harusnya kan dimulai dari desa bisa, ya kan? Dari desa. Intinya tuh sebenarnya tuh apa sih yang harus kita miliki untuk bisa memulai, Bung? Maksudnya mungkin mental apa yang harus kita punya gitu? Artinya bahwa anak muda harus punya mental usaha dulu. Iya. Dia harus punya mental di mana bisa mengembangkan hal-hal yang mungkin kelihatan tidak berguna menjadi berguna. Iya. Punya nilai ekonomi. Itu harus dibangun dulu, bahwa uang itu tidak hanya dihasilkan di kota, tetapi desa juga bisa menghasilkan uang. Nah, karena itu dibutuhkan inovasi lah ya. Inovasi walaupun hal-hal sederhana. Tapi inovasi itu penting kita terapkan meskipun kita tinggal di desa. Iya. Itu. Oke. Berarti ini perbincangan kita seputar desa ya, Bung ya? Seputar desa. Mungkin ada tambahan lagi atau kita tutup saya acara kira, ini? Itu saja yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Mungkin ada di lain kesempatan kita bisa ulas lagi ya. Bisa sambung. Bahkan mungkin ada pendengar-pendengar atau penonton yang punya ide, silakan. Ya, bisa merekom ke kita. Iya, oke, kalau gitu kita tutup acara ini. Oke. Terima kasih. Terima kasih.